Sebuah cerpen berjudul Surat Peringatan. Aku melihat dia tersipu malu padaku. Hanya menatap sekilas, lalu tersenyum sambil menundukkan kepala memberi hormat. Setelah itu, dia akan mencari objek lain dan mengalihkan pandangan dariku. Setiap bertemu, pasti begitu. Namanya si Lela. Gadis baru lulus sekolah menengah atas dan bekerja di pabrik pakaian. Orangnya pendiam, malu-malu mau, lugu, dan pakaian kebesaran dari ukuran sebenarnya itu selalu menjadi ciri khasnya. Dan wajahnya yang tak berpoles make up sedikit pun itu membuatnya berbeda dari karyawati lain. Beberapa orang memujinya. Mereka bilang bahwa si Lela adalah orang yang pintar. Entahlah, itu hanya kata orang. Sebab dia pernah mengajukan cuti untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Itu terjadi sudah setahun yang lalu. Tapi sampai kini, dia masih di sini. Artinya, dia tidak lolos seleksi itu. Dan beberapa kali juga, dia izin tidak masuk kerja karena ikut festival sastra. Dan itu benar atau tidak, sama sekali aku tidak tahu. Namun sampai saat ini yang aku tahu bahwa si Lela adalah gadis pasif. Tidak akan bereaksi tanpa adanya stimulan. Ya, hanya yang aku kagumi adalah ketika dia sama sekali tidak meneteskan air mata untuk menangisi pekerjaan. Ketika dikomplain, dia tegar, ditegur, dimarahi. Di mana air matanya? Sungguh, aku amat penasaran dengannya. Kapan terakhir aku melihat dia bersikap kritis terhadap pekerjaan? Kenapa di mata sebayanya dia terkesan pintar? Si Lela bersisipan denganku. Aku menoleh kepadanya. Dia berjalan penuh semangat menuju kantor HRD. Ada apa dengannya? Aku mendekati seorang karyawati senior yang duduk dekat dengan si Lela. Dia mengernyit menyambut kedatanganku. Ada apa? Aku sudah mencapai target loh, kata wanita dewasa tua itu. Ya, maklumlah. Kerjaku adalah menjaga supaya timku mencapai target. Tidak. Itu si Lela kenapa dipanggil HRD? Kurang tahu. Memang kenapa? Ya, ada masalah dengan dia atau ada keperluan apa dengan HRD gitu? Setauku, kalau tidak ada masalah sih ada keperluan baru datang ke HRD. Apa dia mau cuti lagi? Si Lela belum ada setahun kerja. Berulang-ulang minta cuti. Berani sekali dia kalau gitu. Lirihku sambil menggelengkan kepala. Orang yang aku ajak bicara malah mengangkat bahu tidak tahu. Tolong nanti ditanya ya mbak, kataku sebelum akhirnya aku menuju meja kontrol. Sekitar 15 menit setelah percakapan aku dengan karyawati senior itu,
si Lela datang. Wajahnya nampak sumringah. Dari kejauhan, aku heran. Lalu dengan akting melihat pekerjaan karyawati, aku mengambil posisi di dekatnya. Dan karyawati senior itu mulai menanyainya. "Dari HRD kok lama amat?" tegur karyawati senior. "Ambil kartu nama, Mbak. Sama tadi ditanya tentang beberapa hal oleh HRD." Jawabnya dengan sumringah. "Ditanya apa emang? Kamu kelihatan sumringah sekali kalau dipanggil HRD." Si Lela tersenyum simpul. Kulirik dia yang mengangkat sebelah alisnya. Setelah mengertipkan sebelah matanya, dia berkata, "Bagiku, dipanggil HRD adalah hal yang mengasihkan. Kenapa? Karena di sana ada beberapa orang HRD. Ketika seorang di antaranya menanyaiku soal pekerjaan, semua terdiam. Keadaan sunyi. Sehingga ketika aku menjawab, mereka akan mendengarkan. Ya, walaupun mata mereka tidak memperhatikan aku, tapi aku tahu kalau mereka akan mendengar." "Hubungannya apa?" Saat itulah aku merasa sedang berbicara di depan audien yang membutuhkan materi dariku. Dan ketika itulah aku akan menjawab dari pertanyaan dengan nyata. Aku seperti ilmuwan yang membeberkan ilmu kepada ilmuwan lain untuk mereka menguji keilmuan yang aku berikan. Jadi intinya, aku didengar oleh mereka. Kulihat saat menjawab pertanyaan itu, gaya si Lela berubah. Ya, dia berbicara sambil menggerakkan beberapa anggota tubuhnya. Kepala, tangan, dengan ekspresi seperti seorang tentor saja. Tapi aku geli dengan jawaban dari dia. Mana mungkin? Terus, ketika aku melihat penanya melirik teman di belakangku dan beberapa saat penanya seperti ingin mengakhiri pembicaraan itu, aku simpulkan bahwa mereka telah kalah beradu argumen denganku. Si Lela semakin semangat saja. Mana mungkin? Celetukku tanpa sadar yang membuat si Lela terkejut, menatapku, dan merahlah wajahnya. Dia nyengir sambil memperbaiki posisi duduknya. Segera diraih garmen yang belum selesai dijahitnya. Di belakang terjadi keramaian. Beberapa karyawati bergosip sambil memangkik jengkel. Aku menghampiri mereka. "Lah, kronologi peristiwanya bagaimana? Kenapa bisa kamu dikenai surat peringatan?" tanya seorang di antaranya. Yang ditanya tersenyum masam. "Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba aku dipanggil security dan dimarahi. Lantas, aku diberi surat peringatan," jawabnya. Matanya sedikit merah. Barangkali baru saja menangis pasca diberi SP. Ya, SP untuk karyawan adalah sebuah akta kematian.
yang ditakuti dan selalu dihindari. Satu orang kena SP, maka orang itu akan terkenal. Sebab berita itu selalu menyebar sampai satu gedung tahu siapa si empunya SP. Permasalahannya, saat aku dipanggil, aku diminta melihat lokerku. Ternyata apa? Itu isinya makanan berbungkus daun pisang kering yang berserakan. Lokerku ambrol karena kepenuhan. Entah itu makanan punya siapa yang ada di dalam lokerku. Aku sama sekali tidak membawanya. Jelas karyawati itu sambil berkaca-kaca. Aku tertegun. Tapi aku menaruh curiga kepada si pendiam sepabrik. Dia memang belum terlihat sampai sekarang. Tapi firasatku mengatakan, iya, dia pelakunya. Si pendiam itu terkopoh-kopoh menuju kerumunan di belakang. Semua orang menoleh. Mbak, maaf. Gara-gara makananku itu, kamu kena SP. Ujarnya lugu. Punya kamu? Ya sudah, tidak apa-apa, kata karyawati yang baru terkena SP itu. Si Lela nyengir. Dia tertawa kecil. Lalu tanyanya dengan tampang tak bersalah. Terus, bagaimana, Mbak? Tidak apa-apa. Aku diberi SP dan diminta membuat kronologi. Ya sudah. Maaf loh, Mbak. Semua orang melihat dia berlalu dengan wajah tak bersalahnya itu. Temannya kena SP kok malah senang, celetuk seorang di antara mereka. Si Lela, sapaku kepada dia. Dia terkejut dan menoleh. Iya, bagaimana? Tanyanya dengan ekspresi lugunya. Kadang aku geram jika sudah begini. Dia memasang tampang lugu dan aku akan kebingungan bagaimana menegurnya. Tapi ku coba memberanikan diri. Toh, dia tidak akan menangis sekalipun aku marah-marah padanya. Jadi, aku tidak akan kasihan karena seseorang mengeluarkan air mata gegara kemarahanku. Apa yang kamu ketahui tentang SP? Tanyaku menyelidik. Si Lela hanya diam saja. Dia menundukkan kepala. Aku pikir itu jawaban akhir kalau dia tidak akan menjawabnya. Si Lela memang akan diam lama saat dia tidak mampu menjawab. Saya takut membicarakan SP. Siapa tahu pendapat saya ini menyakiti orang yang mendengarnya. Dan orang-orang akan membicarakan saya dengan begitu parah. Jawab si Lela masih dengan menundukkan kepala. Memang mereka pernah membicarakanmu? Ya, di belakang saya mereka mengolok-olok. Memang saya ini terlalu bodoh dan pendiam. Tidak banyak menuntut dan selalu menurut kata atasan. Jawabnya. Aku mengernyitkan dahi. Ya, memang benar apa yang dikatakan orang-orang kalau begitu. Artinya, masih ada orang
yang tidak menganggap si Lela orang yang pintar. Si Lela seorang yang pendiam, penurut, pasif, dan bodoh. Itulah sebuah kebenaran. Untuk kali ini saja, terbukalah. Aku mau tahu pendapatmu tentang SP. Desakku. Wajah si Lela memerah. Baiklah, tapi mohon simpan argumenku ini untuk dirimu sendiri. Jawab si Lela mantap. Aku terpaku ketika kulihat dia menengadakan wajahnya. Rona wajahnya berubah layaknya orang berpendirian dan keras. Dia pun melupakan dengan siapa dia berbicara. Dari nadanya barusan, aku seperti teman sebaya dengannya, yang tidak lagi dihormati dengan kata saya, aku. Tapi, aku. Aku terdiam menunggu apa yang akan dikatakannya. Si Lela mengibaskan tangannya sejenak, lalu menarik napas. Bagiku, SP adalah sebuah penghargaan, di mana tidak semua orang mau mendapatkannya. Alangkah kerennya orang yang mendapatkan SP itu. Jujur, dalam hatiku, aku ingin sekali mendapatkan SP. Kelak, jika aku telah mendapatkannya, aku akan selfie dengan SP itu dan akan aku unggah di jejaring sosial. Dan komentarku untuk kertas kronologi itu juga sebuah ungkapan. Jika aku mendapatkannya, aku akan mengisi dengan penuh kejujuran. Terkadang aku bingung, kenapa orang yang diminta membuat kronologi itu kebingungan menuliskannya. Padahal, apa susahnya coba? Kita hanya diminta menulis dengan sebenarnya. Jadi, tuangkan saja sesuai hati nurani. Kalau perlu, isi sampai penuh kertas itu dengan argumen kita. Siapa tahu itu adalah masukan yang berharga. Aku heran juga sebenarnya. Kenapa orang-orang sering kena SP pada sedih? Takut dikeluarkan. Coba kalau SP itu bisa dipindah tangankan, aku akan menerimanya. Aku menunggu kapan aku bisa keluar dari tempat ini. Sama sekali aku tidak mendapatkan kemerdekaan 100%. Iya, aku kerja dan perusahaan membayarku dengan gaji besar. Tapi apa gaji besar itu mampu membeli hatiku, perasaanku? Saat itulah aku merasa belum bebas sepenuhnya. 17 Agustus kemarin, aku belum bisa memekik kata merdeka, sebab hatiku masih terbelenggu. Di sini susah mengundurkan diri. Prosesnya diperumit, bukan? Teman-teman bilang mereka susah mendapat tanda tangan pengunduran diri karena perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja. Dan mereka juga butuh kerja di tempat lain yang menurut mereka itu adalah kebebasan. Tapi mereka bilang kalau alasan keluar selain ngomong anak itu susah. Maka dari itu, kalau ada yang mau melempar SP untuk dipindah tangankan, aku menerimanya. Jadi, kamu sebenarnya tidak ingin bekerja di sini karena kamu merasa belum bebas.
Kadang aku menunggu kapan semua orang setuju dengan keluarnya aku. Tapi sampai hari ini, sepertinya atasan belum ada yang mampu memberikan pilihan, sebab mereka masih membutuhkan tenaga. Iya bukan? Anda juga atasan. Anda lebih tahu tentang itu. Dan apa salah jika terpintas juga di pikiran saya, kapan saya akan dipecat gara-gara sulitnya mengajukan surat pengunduran diri. Aku benar-benar terpojokkan dengan argumen si Lela. Tetapi aku menjadi mengerti bahwa banyak karyawati di sini yang bekerja tidak dengan sepenuh hati, apalagi dengan si Lela ini. Semalam suntuk, aku memikirkannya, dan pagi ini aku membuat surat pengajuan untuk memecat si Lela. Ya, aku memang dimaki oleh atasanku karena mengajukan surat dengan alasan masalah pribadi. Mereka bilang aku terlalu egois. Dan aku hanya mengatakan, aku egois karena aku mengetahui kebenarannya. Kalau orang seperti si Lela terus dipekerjakan di sini, itu akan membuat perusahaan bangkrut. Bayangkan, perusahaan membayar orang yang tidak sepenuhnya bekerja untuk perusahaan. Dia itu akhirnya berkhianat. Dengan melalui perdebatan, akhirnya aku yang menang. Aku memaksa supaya proses pemecatan itu disegerakan. Si Lela membaca surat itu. Dia yakin ada tanda tanganku di sana. Maka ketika pulang, dia menghampiriku. Aku terkejut, dia menghadapku dengan muka masam. Tapi setelah menarik napas, dengan segenap tenaga, dia memekik, "Merdeka!" Setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berlalu meninggalkan aku di dalam ruangan. Beberapa yang melihat itu menjadi mengerti kenapa aku sampai ngotot ingin mengeluarkan dia. Sebab si Lela sebenarnya telah terlalu depresi dengan kesehariannya di dalam pabrik. Selesai.